siram bunga. Kamu aja deh, Di. Kakak lagi asik baca novel nih. Mana bisa gitulah, kan kakak udah janji. Adik udah siram loh kemarin sore. Kamu kok pelit banget sih, Di? Kan tinggal siram aja kok. Ya tapi kan kakak udah janji ke Adik. Janji itu harus ditepati, Kak. Ada apa ini, Nak? Kakak nih, Pak, gak mau siram tanaman. Padahal udah janji, yang nyiram tanaman hari Sabtu nih kakak. Ani, tak baik. Sudah janji tapi tak ditepati. Nanti bisa dapat balasan yang tidak baik loh. Bapak jadi ingat salah satu cerita Raja Daud. Memangnya Raja Daud pernah berjanji apa, Pak? Iya, bukan Raja Daudnya, tapi Raja Saul. Tuhan membalasnya waktu pemerintahan Raja Daud ya, Pak? Janji tetaplah janji yang harus ditepati, tak ya? Jadi, Ani tidak menepati janji, bisa loh dibalas kepada anak atau cucu Ani. Mau kamu, Ani, Nak? Ya, nggak mau lah, Pak. Bapak, coba ceritakan bagaimana Raja Daud membayarkan janji Raja Saul itu. Nah, jadi... Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Kak Enos Zuriel Hehakaya. Pada kali ini akan bercerita di Jumat Ceria untuk adik-adik semuanya. Ceritanya masih tentang masa pemerintahan Raja Daud. Nah, yuk kita mulai adik-adik. Pada zaman pemerintahan Raja Daud, pernah terjadi suatu permasalahan yang begitu besar. Sudah 3 tahun lamanya Israel dilanda kelaparan yang sangat hebat. Semua orang kelaparan dan mereka menderita. Tentu Raja Daud yang melihat ini, yang mendengar berita bahwa rakyatnya kelaparan, merasa sedih. Nah, adik-adik, Raja Daud pun mencari petunjuk pada Tuhan, mengapa Israel dilanda kelaparan yang hebat. Tuhan kemudian memberitahu Raja Daud bahwa kelaparan yang terjadi ini ternyata terjadi akibat kesalahan yang pernah dilakukan oleh Raja Saul terhadap orang-orang Gibeon. Dulu Raja Saul pernah berjanji kepada orang-orang Gibeon bahwa dia tidak akan menyakiti mereka. Tapi ternyata Raja Saul justru membunuh orang-orang Gibeon. Adik-adik, tentunya Raja Daud mendengar hal ini sangat sedih. Ia pun tahu bahwa untuk memperbaiki kesalahan tidaklah mudah. Untuk menghentikan kelaparan yang telah terjadi tidaklah mudah. Ia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah dibuat oleh Raja Saul. Tapi bagaimana caranya? Adik-adik, orang-orang Gibeon tidak meminta emas atau bahkan perak sebagai tebusan atas apa yang sudah terjadi. Raja Daud kembali bertanya akhirnya kepada mereka, apa sebenarnya yang mereka mau, apa yang orang-orang Gibeon mau untuk Daud lakukan. Mereka berkata, nyawa dari kaum Gibeon, dari mereka sendiri, harus dibalas dengan nyawa juga. Dan mereka akhirnya meminta 7 orang anak laki-laki keturunan Raja Saul untuk diserahkan kepada orang-orang Gibeon, kecuali Mefiboset, anak Yonatan. Wah adik-adik, ini benar-benar sulit, karena justru Raja Daud itu ingin melindungi keturunan Raja Saul. Tetapi Raja Daud harus tetap melakukan apa yang orang-orang Gibeon inginkan untuk menebus kesalahan Saul. Maka akhirnya Raja Daud pun menyerahkan anak laki-laki sebanyak 7 orang untuk dibunuh oleh orang-orang Gibeon. Setelahnya Raja Daud mengumpulkan tulang-tulang Saul dan Yonatan dan juga tulang dari ke-7 anak laki-laki yang sudah meninggal. Dan tulang-tulang itu dikuburkan dengan hormat oleh Raja Daud. Setelah tulang-tulang itu dikuburkan, hujan pun dengan lebat turun dan membuat tanah menjadi subur.
tanaman pun tumbuh dan Israel tidak kelaparan lagi adik-adik. Dari cerita ini adik-adik ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari. Pertama, pentingnya menepati janji. Kita harus selalu menepati janji yang kita buat. Karena jika tidak, kita bisa menyakiti orang lain, bisa menyakiti sesama kita, dan mendapat masalah. Memperbaiki kesalahan itu juga penting, dan itu menjadi pembelajaran kedua dari kisah ini. Dengan kata lain, kita harus siap sedia memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat. Jika kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus berani untuk bertanggung jawab dan berusaha memperbaikinya. Dan pelajaran yang ketiga adik-adik, ingat bahwa Tuhan itu selalu adil. Tuhan akan memberikan balasan atas setiap perbuatan yang kita perbuat. Entah itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Ingat bahwa Tuhan itu adil ya. Jika adik-adik melihat kisah ini, kita bisa belajar bahwa meskipun sulit, meskipun tidak mudah, kita tetap harus selalu berusaha untuk melakukan hal yang baik dan benar. Jika kita berbuat salah, kita harus berani untuk bertanggung jawab dan mau meminta maaf. Sampai di sini cerita Jumat Ceria kali ini adik-adik. Sampai bertemu kembali ya dengan Kak Enos. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, pengetahuan kali ini akan ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama yaitu tentang keturunan Raja Saul. Adik-adik, ketujuh anak laki-laki keturunan Saul yang diserahkan kepada orang Gibeon adalah 2 anak laki-laki dari Rispa bin Aya yang merupakan selir Raja Saul, yakni Armoni dan Mephiboset. Lalu 5 anak laki-laki Merab binti Saul, yakni anak perempuan Saul yang menikah dengan Adril bin Barsilai, yakni orang Mehola. Dalam kubur Kis di Zelah, tanah Benyamin, merupakan tempat Daud mengubur tulang-tulang Saul, Yonatan, dan ketujuh anak laki-laki Saul. Nah, adik-adik, yang kedua, yakni dalam 2 Samuel pasal 21 pada cerita tentang peperangan melawan orang Filistin. Nah, ada beberapa nama orang yang badannya besar, yaitu yang pertama yaitu Yisbi Benob, keturunan raksasa yang berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, tapi ditewaskan oleh Abisai anak Zeruya. Yang kedua ada Saf. Saf juga keturunan raksasa loh. Saf kalah di tangan Sibkai, orang Husai. Yang ketiga ada Goliat. Goliat merupakan orang Gad. Nah, adik-adik, gagang tombaknya Goliat sama seperti pesa tukang tenun. Adik-adik, Goliat tewas di tangan Elhanam bin Yareoregim, merupakan orang Bethlehem. Dan yang terakhir, ada seorang raksasa yang mempunyai jari tangan dan jari kaki masing-masing berjumlah 6, sehingga keseluruhan jarinya ada 24. Nah, adik-adik, raksasa ini kalah oleh Yonatan, anak Simea, kakak Daud. Sampai di sini dulu ya pengetahuannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana? Kalian sanggup semisalkan berjanji tetapi tidak menepatinya? Tidak, Pak.
Itu dia, jangan asal janji Ani. Sekecil apapun, janji tetaplah janji. Ayo, sekarang siram tanaman. Hari semakin sore, Nak. Baik, Pak. Ayo Kak, aku bantu. Makasih, Di.